Bayangkan jika anak yang kamu sayangi bukan anak biasa. Bayangkan jika hanya kamu yang bisa melihat wujud aslinya. Hari ini saya akan bercerita tentang Ratih, seorang ibu yang hidup dalam kegelapan selama 12 tahun. Dia tidak tahu bahwa anak yang dia rawat dengan penuh kasih adalah makhluk yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Tapi ada satu hal yang lebih menakutkan lagi, mengapa hanya Ratih yang bisa melihat kebenaran ini. Ratih adalah ibu tunggal berusia 35 tahun. Dia tinggal di rumah sederhana di pinggir kota bersama anaknya, Dimas. Dimas lahir 12 tahun yang lalu dalam kondisi yang aneh. Dokter bilang semua normal. Tapi Ratih selalu merasa ada yang tidak beres. Sejak bayi, Dimas tidak pernah menangis seperti bayi lainnya. Matanya selalu menatap kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak ada. Tetangga-tetangga Ratih sering bilang Dimas adalah anak yang manis. Mereka bilang Dimas selalu tersenyum dan sopan. Tapi Ratih melihat hal yang berbeda. Di mata Ratih, Dimas memiliki mata hitam pekat tanpa putih mata. Kulitnya pucat seperti mayat. Dan yang paling menakutkan, Dimas sering berbicara dengan sosok yang tidak terlihat di sudut-sudut rumah. Ratih pernah mencoba memberitahu suaminya dulu, tapi suaminya tidak percaya. Bahkan suaminya marah dan bilang Ratih sudah gila. Tidak lama setelah itu, suami Ratih meninggal dalam kecelakaan aneh di rumah. Sejak saat itu, Ratih hidup sendirian dengan Dimas. Tapi apakah benar Ratih hidup hanya berdua dengan Dimas? Setiap malam, Ratih mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Suara seperti ada yang berjalan bolak-balik. Ketika Ratih naik untuk memeriksa, tidak ada apa-apa di sana. Tapi jejak kaki kecil selalu terlihat di debu atap. Jejak kaki yang bentuknya tidak seperti kaki manusia. Jejak kaki dengan cakar di ujungnya. Masalah dimulai ketika Dimas berusia 10 tahun. Hewan-hewan di sekitar rumah mulai mati satu persatu. Kucing tetangga ditemukan tanpa mata. Burung-burung jatuh mati di halaman rumah Ratih. Yang aneh, semua hewan itu mati dalam kondisi yang sama. Darahnya hilang semua. Seolah ada yang mengisap darah mereka sampai habis. Ratih mulai curiga ketika dia melihat Dimas bermain sendirian di halaman. Tapi Dimas tidak benar-benar sendirian. Ada bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sekitarnya. Bayangan yang bentuknya seperti anak-anak, tapi tidak memiliki wajah. Mereka berlarian mengelilingi Dimas sambil tertawa. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Ratih berdiri. Suatu malam, Ratih terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar Dimas. Dia mengintip dari celah pintu dan melihat hal yang membuat jantungnya hampir berhenti. Dimas sedang mengapung di udara sambil berbicara dengan sosok tinggi berpakaian hitam. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya lubang hitam di tempat seharusnya ada mata dan mulut. Ratih tidak berani masuk. Dia hanya bisa mendengar percakapan mereka. Sosok itu berbicara dengan suara seperti angin malam. Sudah waktunya, anakku. Dunia ini harus tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dimas menjawab dengan suara yang bukan suara anak 10 tahun. Suaranya dalam dan menakutkan. Aku sudah siap, ayah. Tapi ibu masih belum tahu kebenaran. Keesokan paginya, Ratih bertanya pada Dimas tentang malam sebelumnya. Tapi Dimas hanya tersenyum dengan senyum yang membuat Ratih merinding. Ibu bermimpi aneh ya, aku tidur nyenyak kok semalam. Tapi Ratih tahu dia tidak bermimpi. Karena di kamar Dimas ada bau belerang yang sangat menyengat. Bau yang sama seperti yang ada di neraka menurut cerita-cerita lama. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Makanan di kulkas selalu habis. Tapi Ratih tidak pernah melihat Dimas makan. Cermin-cermin di rumah sering retak tanpa sebab. Yang paling menakutkan, foto-foto keluarga mulai berubah sendiri.
Wajah suami Ratih di foto-foto itu perlahan menghilang seperti terhapus oleh sesuatu. Segalanya berubah ketika tetangga Ratih, Bu Sari, datang berkunjung. Bu Sari adalah orang yang bisa melihat hal-hal gaib. Dia bilang ada aura gelap yang sangat kuat di rumah Ratih. Ratih, ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Aku merasakan kehadiran yang sangat jahat. Ratih akhirnya menceritakan semua yang dia alami selama ini. Bu Sari mendengar dengan wajah yang semakin pucat. Setelah Ratih selesai bercerita, Bu Sari berkata sesuatu yang membuat dunia Ratih runtuh. Ratih, kamu tidak punya anak. Kamu tidak pernah punya anak. Dimas itu adalah bayangan dari kerinduan hatimu. Bu Sari menjelaskan bahwa 12 tahun lalu Ratih mengalami keguguran. Bayinya meninggal dalam kandungan. Rasa sedih dan rindu yang sangat dalam membuat jiwa Ratih memanggil sesuatu dari alam lain. Sesuatu yang jahat menjawab panggilan itu. Makhluk itu mengambil bentuk anak yang Ratih inginkan, tapi dengan tujuan yang sangat jahat. Makhluk itu memberimu apa yang kamu inginkan, tapi dengan harga yang mahal. Dia membuat suamimu mati agar bisa menguasaimu sepenuhnya. Dan sekarang dia sudah cukup kuat untuk menampakkan diri yang sesungguhnya. Bu Sari berkata sambil gemetar. Saat itu juga suara tawa anak-anak terdengar dari seluruh rumah. Tapi bukan tawa yang riang. Itu adalah tawa yang penuh kebencian dan kemarahan. Lampu-lampu di rumah mulai berkedip dengan cepat. Suhu ruangan turun drastis sampai napas mereka mengeluarkan uap. Dimas muncul di depan mereka. Tapi kali ini bukan hanya Ratih yang bisa melihat wujud aslinya. Bu Sari juga bisa melihat. Mata Dimas menyala merah seperti api. Kulitnya berubah menjadi hitam dan pecah-pecah. Dari punggungnya tumbuh sayap hitam yang besar. Dan dari mulutnya terlihat gigi-gigi tajam seperti pisau. Akhirnya ada orang lain yang bisa melihatku, kata Dimas dengan suara yang bergema. Sekarang kalian berdua akan menjadi makananku. Bu Sari dengan cepat mengeluarkan doa-doa dan jimat dari tasnya. Dia mulai membaca mantra untuk mengusir makhluk itu. Tapi Dimas hanya tertawa semakin keras. Mantra lemah itu tidak akan bisa mengusirku. Aku sudah terlalu kuat karena cinta ibu ini selama 12 tahun. Ratih menyadari sesuatu. Selama ini cintanya yang tulus pada Dimas ternyata memberi makan makhluk itu. Setiap pelukan, setiap kasih sayang, setiap air mata yang dia keluarkan karena khawatir, semua itu membuat makhluk itu semakin kuat. Cinta seorang ibu ternyata bisa menjadi sumber kekuatan untuk sesuatu yang jahat. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan melepaskan cintamu pada sosok itu. Bu Sari berteriak di tengah angin kencang yang tiba-tiba muncul di dalam rumah. Kamu harus menerima kenyataan bahwa anakmu sudah tidak ada. Ratih menangis dengan sangat keras. Dia harus memilih antara terus mencintai bayangan anaknya atau menyelamatkan dirinya dan orang lain. Pilihan yang paling berat untuk seorang ibu. Tapi Ratih tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak mencintaimu, Ratih berkata dengan suara bergetar. Kamu bukan anakku. Anakku sudah tidak ada. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang merobek hatinya sendiri. Dimas berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Wujudnya mulai berubah menjadi asap hitam. Tidak, kamu tidak bisa melepaskanku. Aku adalah anakmu. Aku adalah yang kamu inginkan. Tapi Ratih terus mengulangi kata-kata itu. Kamu bukan anakku. Pergi dari rumah ini. Pergi dari hidupku. Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi dia terus berkata seperti itu. Asap hitam itu perlahan menghilang bersama jeritan yang sangat mengerikan. Rumah yang tadinya gelap dan dingin perlahan kembali normal. Lampu-lampu menyala dengan terang.
suhu kembali hangat. Dan yang paling penting, perasaan takut yang selama ini menyelimuti rumah itu hilang. Bu Sari memeluk Ratih yang masih menangis. Kamu sudah melakukan hal yang benar, meskipun sangat berat, tapi kamu sudah menyelamatkan dirimu dan mungkin banyak orang lain. Ratih duduk di lantai sambil menatap kamar yang selama ini dia anggap kamar Dimas. Kamar itu kosong, tidak ada tempat tidur, tidak ada mainan, tidak ada apa-apa. Ternyata selama 12 tahun Ratih hidup sendirian di rumah itu. Semua kenangan bersama Dimas hanya ada di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Ratih memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Dia juga mulai mendatangi psikolog untuk membantu mengatasi traumanya. Proses penyembuhan tidak mudah, tapi Ratih tahu dia harus melakukannya. 1 tahun kemudian, Ratih sudah jauh lebih baik. Dia pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Tapi kadang-kadang di malam yang sunyi, dia masih mendengar suara tawa anak-anak dari kejauhan. Suara yang mengingatkannya pada masa kelam itu. Namun, Ratih sudah tahu cara menghadapinya. Dia tidak lagi takut karena dia sudah melepaskan masa lalunya. Dia belajar bahwa kadang-kadang cinta yang terlalu besar bisa menjadi hal yang berbahaya. Dan kadang-kadang melepaskan adalah bentuk cinta yang paling besar. Cerita Ratih mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lihat itu nyata. Kadang-kadang pikiran kita sendiri bisa menciptakan hal-hal yang menakutkan. Tapi yang paling penting, kita harus berani menghadapi kebenaran, meskipun kebenaran itu sangat menyakitkan. Apakah kalian percaya bahwa cinta seorang ibu bisa menjadi pintu masuk untuk hal-hal jahat? Bagaimana pendapat kalian tentang cerita Ratih ini? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita-cerita misterius lainnya.